Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfira Hayunupus, NRP 194010165. Saya di sini akan menjelaskan materi tanggung jawab pengelolaan produk. Strategi produk merupakan tanggung jawab beberapa level dalam perusahaan seperti yang pertama, manajemen produk atau merek. Aktivitas manajemen produk meliputi perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi untuk suatu produk atau merek tertentu. Manajemen produk yang mencakup peran pengembangan dan pemasaran produk. Fungsi manajemen produk bersifat lintas fungsional dan menjabatani banyak departemen. Jadi, apa tanggung jawab manajer produk dalam merek atau brand? Tanggung jawab manajer produk menjangkau keseluruhan pengembangan produk dan pemasaran produk, mulai dari menganalisis kondisi pasar hingga menentukan fitur atau fungsi suatu produk baru, termasuk meluncurkan produk di pasar dan mengikuti seluruh siklus hidup. Yang paling penting untuk manajemen produk adalah mendorong pengembangan produk baru. Yang kedua adalah manajemen kelompok produk atau pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, atau yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Di dalam fungsi manajemen pemasaran, ada kegiatan menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Manajemen pemasaran memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Pada intinya, tanggung jawab manajer pemasaran adalah memastikan tugas berjalan dengan lancar, namun secara lebih detail ada 5 tanggung jawab yang dimiliki manajemen pemasaran, yaitu yang pertama, tanggung jawab terhadap perencanaan strategi pemasaran yang telah dirumuskan. Yang kedua, bersedia bertanggung jawab memastikan segala kinerja di departemen pemasaran berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, membangun interaksi yang baik dengan pelanggan. Yang keempat, memahami dan bertanggung jawab atas hasil kerja dari divisi operasional pemasaran. Yang kelima, menjaga komitmen dan konsistensi terhadap pemberlakuan aturan atau SOP, kemudian melakukan analisis efisiensi pada SOP tersebut. Yang ketiga, manajemen bauran produk. Bauran produk atau marketing mix adalah kumpulan dari semua produk dan unit produk yang ditawarkan oleh penjual tertentu kepada pembeli dan suatu bentuk variabel marketing yang dapat digunakan untuk mencapai sebuah tujuan marketing yang telah ditargetkan. Perencanaan bauran produk pemasaran dimulai sesuai dengan memformulasikan tawaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Adapun tanggung jawab manajemen marketing, yaitu yang pertama, bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun, bertanggung jawab dalam membina hubungan baik dalam konsumen, bertanggung jawab atas konsistensi pelaksanaan prosedur yang berlaku di bagian marketing, dan melakukan analisa atas efisiensi prosedur tersebut. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu produk. Yang pertama, luas tidaknya pangsa pasar. Perlu diketahui, memasarkan produk dengan pangsa pasar luas jauh lebih mudah dibanding dengan pangsanya sedikit. Artinya, semakin luas pangsa pasar, maka peminatnya semakin banyak, sehingga kesuksesan pemasaran jauh lebih mudah diraih. Maka penting sekali untuk memilih produk yang memiliki pangsa pasar yang luas. Selain mudah dipasarkan, juga cenderung berumur panjang karena akan selalu diminati atau dibutuhkan. Yang kedua, keunggulan dan keunikan produk. Kita harus memperhatikan kualitas produk yang kita buat agar tidak mengecewakan konsumen, dan kita harus mempunyai keunikan tersendiri atau ciri khas kita sendiri, seperti kita bisa menggambar desain yang bisa menarik konsumen dan banyak diminati oleh konsumen nantinya. Yang ketiga, positioning yang tepat. Positioning sendiri adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan membuat pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu yang akan diingat konsumen, sehingga konsumen akan memahami dan menghargai apa yang dilakukan pelaku bisnis. Yang keempat, strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran produk yang baik dapat membantu memposisikan produk dengan tepat di pasaran. Yang pertama, kita bisa memaksimalkan potensi media sosial, seperti kita bisa membuka di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau Instagram, YouTube, dan mengiklankannya melalui televisi atau melalui Google atau web. Lalu kita bisa menggunakan influencer atau brand ambassador agar konsumen lebih tertarik. Yang kelima, perencanaan portofolio dengan baik.
Portofolio ini berfungsi untuk mendokumentasikan ilustrasi kelompok, merek, produk atau jasa yang ditawarkan kepada calon konsumen. Dalam hal ini, konsumen yang dimaksud adalah perusahaan besar yang sedang merencanakan untuk melakukan promosi dan pemasaran terhadap produk dan jasa mereka. Dengan adanya portofolio, perusahaan bisa meyakinkan klien untuk bekerja sama dalam investasi. Selanjutnya, peran pemasaran dalam strategi produk. Yang pertama, analisis pasar. Analisis pasar yaitu membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda. Untuk melakukan analisis pasar, terlebih dahulu tentukan variabel-variabelnya. Hal ini bertujuan agar segmentasi yang telah dilakukan sesuai dan tepat. 2. Ada spesifikasi produk. Spesifikasi produk adalah karakteristik total dari produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna produk yang dinyatakan secara tertulis. Dari pengertian tersebut, ada 3 hal yang harus dipahami, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan maksudnya adalah ketika produk memenuhi kriteria tertentu, maka kebutuhan konsumen tersebut juga akan terpenuhi. Yang kedua, memenuhi keinginan. Maksudnya adalah ketika produk memenuhi kriteria tertentu, maka produk tersebut dipandang memiliki nilai tambah bagi konsumen. Yang ketiga, secara tertulis, maksudnya adalah kebutuhan dan keinginan tersebut tertuang dalam dokumen kontrak tulis yang telah disepakati. Yang ketiga, pasar sasaran atau market targeting. Menetapkan pasar sasaran adalah langkah lanjutan setelah memilih segmentasi pasar, di mana harus mengevaluasi keaktifan setiap segmen yang telah dipilih sebelumnya. Ketika menetapkan pasar sasaran, harus mengembangkan ukuran dan daya tarik segmen baru, kemudian memilih pasar sasaran yang diinginkan. Kegiatan-kegiatan untuk menetapkan pasar sasaran meliputi evaluasi segmen pasar dan memilih segmen. Yang keempat, posisi market atau market positioning. Strategi terakhir yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar, tujuannya untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam mindset konsumen. Yang pertama, ada strategi penentuan posisi pasar seperti harga, kesempatan pengguna, dan kelas pengguna yaitu seperti usia. Yang kedua, memilih dan melaksanakan strategi, seperti identifikasi keunggulan kompetitif dengan perbedaan yang ada. Lalu, memilih keunggulan kompetitif yang tepat, seperti berapa banyak perbedaan dipromosikan. Yang ketiga, mewujudkan mengkomunikasi posisi pasar yang telah dipilih. Selanjutnya, klasifikasi produk. Produk dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori yang berbeda. Menurut Korter, produk dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan kewujudannya. Berdasarkan kewujudannya terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu barang dan jasa. Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, disimpan, dipegang, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Sedangkan jasa merupakan suatu layanan, aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan sebagai sesuatu untuk dijual. Contohnya, seperti hotel, bengkel, salon kecantikan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, klasifikasi produk berdasarkan ketahanannya. Berdasarkan ketahanannya ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Yang dimaksud dengan barang tidak tahan lama adalah jenis barang berwujud yang biasanya akan habis apabila terus-menerus dikonsumsi dalam beberapa kali pemakaian. Dapat dikatakan jenis barang yang tidak tahan lama ini seperti sabun, sampo, gula, dan masih banyak lagi. Hal ini dikarenakan barang jenis ini biasanya dikonsumsi dengan cepat dan frekuensi pembeliannya juga sering. Maka strategi yang paling tepat untuk menjualnya adalah dengan menyediakan produk tersebut di berbagai lokasi serta menciptakan referensi bagi konsumen untuk mencoba atau membeli melalui marketing atau kegiatan pemasarannya. Yang kedua, jenis barang tahan lama. Ini merupakan salah satu barang yang pada umumnya dapat bertahan lama walaupun jumlah pemakaian yang dipakai berkali-kali atau sering digunakan. Dapat dihitung umur ekonomis dan barang tahan lama ini apabila digunakan dengan pemakaian yang normal, maka dapat berkisar antara 1 tahun atau bahkan lebih. Salah satu contoh barang tahan lama ini seperti televisi, motor, mobil, handphone, dan masih banyak lagi. Jenis barang ini dapat digunakan berulang kali dalam jangka waktu yang panjang tanpa perlu membeli barang yang baru.